Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wasiran min ahli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kembali kita dapat bersama-sama melanjutkan kegiatan kita bersama di dalam ruang virtual ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan arahannya kepada kita semua dalam setiap langkah yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini dan kemudian kegiatan-kegiatan kita di masa yang akan datang akan menjadi bekal kesuksesan kita di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita kembali akan melanjutkan materi kita setelah beberapa pertemuan kita yang lalu telah membahas tentang bahan dasar di dalam memahami tentang ketentuan hukum pidana, yang mana kita telah membahas tentang definisi daripada hukum pidana, tujuan daripada hukum pidana, kemudian sejarah daripada hukum pidana. Dari semua itu, saya yakin dan percaya teman-teman sekalian sudah memiliki gambaran bagaimana urgensi dari keberadaan hukum pidana di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia maupun sebagai warga negara. Saya kira keberadaan daripada hukum pidana di dalam kehidupan kita dewasa ini adalah merupakan sesuatu hal yang mutlak, yang harus ada. Dan hampir di semua negara itu memperlakukan yang namanya hukum pidana. Nah, tentu karena nilai urgensi yang dimiliki oleh hukum pidana sangat tinggi, maka kita sebagai orang yang bergelut dalam dunia pendidikan, khususnya dalam memahami tentang konsepsi hukum, maka salah satu bahagian yang paling penting yang kita bahas berkenaan dengan keberadaan hukum pidana, yaitu berkenaan dengan materi kita hari ini, yaitu adalah berkenaan dengan asas hukum pidana. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, jadi ketika kita berbicara tentang asas, secara sederhana asas itu bisa diartikan sebagai landasan, pondasi, sumber pijakan. Ya. Nah, kalau kita lihat secara menyeluruh tentang keberadaan asas, itu adalah merupakan landasan pemikiran yang mendasari kita untuk memahami suatu objek tertentu. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan hukum pidana, maka asas hukum pidana itu adalah merupakan landasan berpikir di dalam memahami
konsep norma yang ada di dalam ketentuan hukum pidana. Hal itu juga senada apa yang disampaikan oleh Paul Solton tentang asas itu adalah merupakan dasar-dasar dari pemikiran dalam memahami tentang konsep hukum. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa menyimpulkan keberadaan asas di dalam konteks hukum pidana adalah merupakan suatu cikal bakal, ya, yang menjadi dasar dalam mewujudkan sebuah ketentuan-ketentuan yang pada akhirnya ketentuan tersebut dikatakan sebagai suatu ketentuan hukum pidana. Ya. Jadi asas itu adalah merupakan landasan di dalam menentukan suatu perbuatan yang dianggap pada akhirnya menjadi suatu tindak pidana. Jadi keberadaan antara asas dengan norma ketentuan yang berkenaan dengan penghukuman atau bentuk perbuatan itu sama sekali tidak boleh bertentangan. Karena kenapa? Secara sederhana tadi kita melihat bahwa norma delik, norma ketentuan yang dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana itu pada prinsipnya harus berasal daripada nilai asas tadi. Jadi sama sekali tidak boleh bertentangan antara ketentuan-ketentuan pasal yang ada di dalam setiap bentuk perbuatan yang diatur di dalam ketentuan hukum pidana bertentangan dengan asas-asas daripada hukum pidana. Karena letak dasar daripada pelaksanaan hukum pidana itu, atau letak dasar daripada pembentukan dari ketentuan hukum pidana itu, atau letak dasar daripada penegakan hukum pidana itu harus tercermin dari setiap asas yang menjadi landasan nilai dalam pembentukan ketentuan hukum pidana tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana urgensi daripada keberadaan sebuah asas itu. Ya, inilah yang menjadi landasan dan pengarah di dalam pelaksanaan ketentuan norma itu. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih asas-asas yang ada di dalam hukum pidana? Nah, teman-teman sekalian, ya, ketika kita berbicara tentang asas hukum sebenarnya ada banyak, tapi yang akan menjadi konsentrasi kita pada pertemuan saat ini adalah berkenaan dengan asas hukum pidana. Nah, asas hukum pidana yang pertama ada namanya asas legalitas. Ya. Asas legalitas biasa juga disebut dengan istilah nullum delictum nulla poena sine pravia lege. Ya. Adalah sebuah ketentuan yang mengatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana kalau tidak ada ketentuan hukum yang terlebih dahulu mengaturnya bahwa itu adalah perbuatan pidana. Ya. Jadi prinsip dasar daripada asas legalitas itu adalah mewajibkan adanya ketentuan hukum dulu baru melakukan pemidanaan terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum pidana. Jadi selama tidak ada ketentuan hukum pidana di dalam undang-undang ataupun di dalam ketentuan umum,
maka pada prinsipnya semua perbuatan yang ada di dalam kehidupan kita itu sifatnya adalah boleh dan tidak boleh dipidana. Ya, seperti itu. Jadi itu prinsip pertama yang terkandung di dalam nilai asas legalitas. Nah, keberadaan asas legalitas ini diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita di pasal 1. Ya. Untuk memperjelas, silahkan teman-teman buka di Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya yang berkenaan dengan pasal 1 yang membunyikan tentang apa itu yang namanya asas legalitas. Nah, coba lihat, kita baca bersama-sama. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Jadi harus ada dulu harus ada dulu ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan untuk dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana, baru bisa dilakukan pemidanaan. Ya. Ini gambaran daripada asas legalitas yang termuat di dalam ketentuan pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, pertanyaannya, apakah cukup dengan memahami apa yang termuat, yang terlihat di dalam ketentuan pasal 1 tadi? Ya. Untuk memahami secara luas makna yang terkandung di dalam pasal 1 tidak cukup ketika kita hanya membaca pasalnya saja. Tapi kita perlu melihat berbagai macam teori yang telah disampaikan oleh pendapat para ahli. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melihat berbagai macam teori yang mengatur tentang penjelasan detail daripada apa yang dimaksud dengan asas legalitas, maka akan banyak kita dapatkan pendapat-pendapat yang menggambarkan tentang asas legalitas ini. Pertama, mungkin boleh kita lihat apa yang disampaikan oleh Mulyatno. Ya. Mulyatno menggambarkan tentang asas legalitas ini adalah sebagai bentuk ketentuan yang mengatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu undang-undang. Jadi hampir mirip bahasanya dengan apa yang disampaikan di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Nah, kemudian Mulyatno menambahkan ya, tentang asas legalitas ini sebagai suatu asas. Dia bermakna bahwa di dalam proses menentukan suatu ketentuan perbuatan dianggap pidana itu tidak boleh menggunakan analogi. Ya. Jadi dalam prinsip asas legalitas itu tidak boleh analogi di dalam menilai suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai suatu perbuatan pidana. Jadi harus pure, murni bahwa suatu dikatakan sebagai perbuatan yang tidak boleh ketika itu diatur secara jelas di dalam ketentuan hukum pidana. Kalau tidak diatur secara jelas di dalam ketentuan hukum pidana, maka pada prinsipnya itu tidak boleh dipidana. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana kalau ada suatu perbuatan ya yang dianggap jahat yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita? Nah, apakah itu tidak boleh dipidana? Nah, tentu ini adalah merupakan pertanyaan yang mendasar yang berkenaan dengan asas legalitas. Dalam prinsip umumnya, ketika itu tidak diatur
ya, tidak diatur di dalam konsepsi hukum pidana kita, maka pada prinsip umumnya itu tidak boleh dipidana. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sekecil itu nilai ketentuan yang tercantum di dalam ketentuan hukum pidana kita, dan hukum pidana kita itu tidak mengalami perkembangan? Karena kita melihat dari sejarah mungkin bahwa keberadaan hukum pidana kita ini telah lama, dan apakah mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada? Nah, tentu jawabannya itu nanti akan kita lihat di dalam pola penafsiran di dalam memahami suatu ketentuan hukum pidana, ya. Nah, itu juga telah kita pelajari di pertemuan minggu sebelumnya tentang bentuk-bentuk penafsiran yang ada di dalam ketentuan hukum pidana. Nah, tapi paling tidak yang perlu digarisbawahi di dalam pemahaman tentang asas ini bahwa tidak ada suatu perbuatan yang boleh dikatakan sebagai tindak pidana kalau belum ada ketentuannya di dalam ketentuan hukum pidana kita. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak boleh menggunakan analogi di dalam menentukan suatu perbuatan pidana, karena itu sudah melanggar asas legalitas. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, yang dapat menggambarkan tentang keberadaan asas legalitas itu menurut Mulyatno itu adalah bahwa asas legalitas itu bermakna ketentuan hukum pidana itu tidak bersifat retroaktif atau tidak dapat berlaku surut. Artinya apa? Adalah ketika ketentuan hukum pidana dinyatakan berlaku pada tahun 2020 misalnya, maka ketentuan tersebut hanya berlaku untuk setelah dia ditetapkan sebagai suatu undang-undang yang mengatur tentang perbuatan pidana. Jadi tidak boleh dia diberlakukan terhadap orang yang melakukan suatu kegiatan yang terjadi pada tahun 2019. Itu namanya berlaku surut, berlaku ke belakang. Dan di dalam prinsip pidana, di dalam asas legalitas, tidak boleh ada keberlakuan yang berprinsip atas berlaku surut atau ke belakang. Tapi di dalam asas prinsip pidana yang terkandung di dalam asas legalitas, semua ketentuan hukum pidana itu harus diberlakukan ke depan, seperti itu. Tidak diberlakukan ke belakang. Ini adalah 3 makna yang terkandung di dalam asas legalitas, ya, yang disampaikan oleh Mulyatno dan hampir semua ahli-ahli hukum pidana kita yang menggambarkan tentang asas legalitas. Jadi ketika ditanya tentang asas legalitas, 3 prinsip pokok yang harus dipaham. Pertama itu adalah merupakan suatu ketentuan yang mengatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali sebelumnya telah ada ketentuan hukum yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana. Kemudian yang kedua adalah dalam menentukan ketentuan hukum pidana, dalam menentukan sebuah perbuatan itu sebagai tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau berlaku ke belakang atau retroaktif, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan asas hukum pidana yang bersifat legalitas, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana misalnya kalau ada suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana kemudian dilakukan oleh seseorang. Nah, pada saat setelah orang itu melakukan suatu tindak pidana, kemudian setelah dia melakukan perbuatan itu ada perubahan ketentuan hukum atau ada pembaharuan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Contoh misalnya,
ketentuan mengenai masalah tindak pidana korupsi. Ya. Tindak pidana korupsi ya sebelumnya sebenarnya telah diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Kemudian selanjutnya beralih di dalam ketentuan yang lain sebelum muncul Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Ya. Contoh misalnya kalau tidak salah pada waktu itu adalah kasusnya siapa namanya ini? Joko Chandra. Ya. Joko Chandra pada tahun 1998 tidak salah, dia melakukan suatu tindak pidana korupsi. Ya. Tindak pidana korupsi terhadap tidak salah itu kasus bank dulu ya. Pada saat itu undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi itu sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Itu sudah ada ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Nah, setelah dia melakukan perbuatan korupsi di tahun 1998, masih dalam proses ya tindak pidana tersebut di dalam sistem peradilan kita, ternyata masih dalam proses tersebut itu terjadi perubahan. Ya, jadi awalnya dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Nah, jadi ketentuannya sudah ada, tapi ada pembaruan. Lantas bagaimana pemberlakuan yang diberikan terhadap pelaku ini? Apakah diperlakukan ketentuan hukum berdasarkan atas perbuatan yang dilakukan, berdasarkan atas waktu dia melakukan tindak pidana tersebut, ataukah dia diberlakukan ketentuan hukum yang baru? Nah, di sini ada sedikit kelonggaran yang diberikan oleh ketentuan hukum pidana kita yang berkenaan dengan asas transitoir ya. Bahwa terhadap kasus tersebut bagi seseorang yang melakukan suatu tindak pidana kemudian ketentuan pemidanaan yang dilakukan itu telah mengalami perubahan setelah dia melakukan tindak pidana itu, maka pencantuman mengenai masalah proses penegakan hukumnya itu diberikan berdasarkan atas mana di antara ketentuan hukum tersebut yang meringankan bagi seorang tersangka atau terdakwa. Ya. Jadi mana yang lebih meringankan? Apakah di Undang-Undang Nomor 31 kah? Ataukah di Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971? Nah, ini namanya asas transitoir. Artinya memilih mana di antara ketentuan hukum yang lebih meringankan seorang tersangka ataupun seorang terdakwa. Tapi prinsipnya semua ketentuan yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana adalah harus dulu ada tercantum di dalam ketentuan peraturan hukum pidana. Seperti itu. Nah, asas transitor ini diatur di dalam pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan, maka terhadap terdakwa tersebut diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya. Seperti itu. Nah, itu asas pertama yang terdapat di dalam ketentuan hukum pidana kita. Ya, yaitu adalah asas legalitas, asas yang menggambarkan tentang keberadaan suatu tindak pidana tidak boleh dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana sebelum ada aturan hukum yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan pidana. Apa makna yang tersembunyi di dalamnya? Bahwa di dalam asas legalitas ini adalah mengandung makna bahwa ketentuan hukum pidana kita itu adalah menjunjung tinggi nilai kepastian hukum. Ya. Harus ada dulu ketentuan hukumnya baru boleh orang dihukum. Karena kapan tidak, maka tidak ada kepastian. Dan ini
dikhawatirkan akan memunculkan kesewenang-wenangan dari seorang penguasa. Ya, jadi salah satu tujuan daripada keberadaan hukum itu adalah untuk menghilangkan kesewenang-wenangan dari seorang penguasa. Ya, jadi itu makna yang terkandung di dalam asas legalitas. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, berkenaan dengan asas ini, yaitu ada juga asas yang dikenal dengan asas nasional aktif, atau biasa juga disebut dengan asas personalitas, ya, atau asas personal. Ya. Apa makna yang terkandung di dalam asas personal ini, teman-teman sekalian? Asas personal ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana, meskipun dia di luar negeri, maka tetap berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Hal ini bisa dilihat di dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Bisa kita baca di dalam pasal 5 untuk jelasnya adalah ketentuan pidana di dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia. Ya. Nah, dalam ketentuan apa dia dikenakan hukum pidana kita meskipun dia berada di luar negeri? Yaitu dalam hal berkenaan, pertama, salah satu kejahatan yang dilakukan itu adalah kejahatan yang berkenaan dengan bab 1 dan bab 2 di dalam buku 2 ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, khususnya di pasal 160, pasal 161, 240, kemudian pasal 279, pasal 450, dan pasal 451. Ketika itu dilakukan, meskipun dia berada di luar negeri, maka tetap ada kewenangan daripada negara kita untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang tersebut. Nah, jadi dimanapun warga negara Indonesia pada prinsipnya ketika dia melakukan suatu perbuatan itu pasti hati-hati, karena ya ketentuan hukum pidana kita mengikut terhadap setiap warga negara. Seperti itu namanya asas nasional aktif, atau biasa juga dikenal dengan asas personal. Ya, jadi keberadaan asas ini melihat ketentuan yang berkenaan dengan hukum itu berlaku ditinjau dari segi subjeknya. Ya, dia ini mengikat bagi warga negara Indonesia dimanapun dia berada, apakah dia di dalam negeri ataupun dia di luar negeri, dapat dikenakan pengenaan pemidanaan Indonesia kalau dia melanggar pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Ya, oh ya, ada lupa saya sebelumnya sebelumnya adalah asas teritorial. Ya, ini tadi ada kelupaan ya. Jadi tadi yang pertama itu adalah asas legalitas. Kemudian yang kedua itu adalah asas teritorial. Ya. Apa bunyi daripada asas teritorial? Ya. Bunyi daripada asas teritorial ini yang termuat di dalam pasal 2, ya, pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia atau di wilayah Indonesia.
Jadi makna asas teritorial ini, teman-teman sekalian, adalah bahwa ketentuan hukum pidana kita itu akan diberlakukan kepada siapa saja ketika dia melakukan suatu tindak pidana di wilayah negara Indonesia. Jadi asas teritorial di sini menekankan bahwa titik terpenting penilaian atas suatu perbuatan itu adalah di mana dia berada. Kalau dia berada di dalam wilayah teritorial Indonesia, maka semua ketentuan yang berkenaan dengan perbuatan tersebut, khususnya ketika dia melanggar ketentuan hukum pidana, maka dia diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan atas prinsip ketentuan hukum pidana. Kenapa itu bisa dikenakan? Karena dia melakukan pelanggaran tersebut di dalam kedaulatan negara Republik Indonesia yang di dalamnya memberlakukan ketentuan hukum pidana Indonesia. Jadi dalam penerapannya itu adalah menggunakan prinsip wilayah kedaulatan. Ya, setiap negara punya wilayah kedaulatan. Ya, wilayah kedaulatan itu adalah merupakan hak murni dari setiap negara untuk mengaturnya. Dan termasuk di Indonesia, apakah Anda sebagai warga negara Indonesia ataukah warga negara asing, ketika Anda berada di wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang dianggap jahat, maka Anda bisa dikenakan ketentuan hukum pidana Indonesia. Ya, seperti itu. Ini adalah asas kedua. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan itu adalah wilayah Indonesia itu yang mana? Ya. Jadi wilayah Indonesia itu adalah semua bahagian yang masuk di dalam daerah yurisdiksi Indonesia, ya, yang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah diakui oleh banyak negara, ya, berkenaan dengan wilayah negara Republik Indonesia. Ditambah dengan 12 mil dari bibir pantai. Itu semua adalah wilayah Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang yang melakukan tindak pidana di pinggir pantai, tetap itu masuk kena tindak pidana Indonesia karena masih tetap masuk wilayah Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, dilanjutkan di dalam pasal 3 tentang berkenaan asas teritorial ini. Di dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku juga bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan suatu tindak pidana di dalam kendaraan atau pesawat udara Indonesia. Jadi dikategorikan juga sebagai wilayah Indonesia itu adalah setiap kapal yang berbendera Indonesia atau kapal yang memiliki surat-surat izin Indonesia. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan pidana di dalam kapal tersebut atau di dalam pesawat tersebut atau juga di dalam lokasi kedutaan resmi negara kita di luar negeri, itu juga masuk berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Jadi dalam asas teritorial ini adalah pemberlakuan hukum pidana itu ditinjau dari segi wilayah keberadaan hukum Indonesia. Ya. Jadi kalau Anda melakukan suatu perbuatan di dalam wilayah teritori Indonesia, wilayah kekuasaan Indonesia, maka ketentuan hukum pidana Indonesia lah yang akan menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan hukum pidana itu. Seperti itu. Nah, itu adalah asas teritorial. Ya, kemudian yang tadi yang telah saya singgung sebelumnya adalah asas personal aktif. Ya. Nah, asas personal atau asas nasional aktif itu adalah merupakan suatu ketentuan yang mengatur tentang pemberlakuan hukum pidana
bagi setiap warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar daripada wilayah teritori Indonesia. Jadi khusus untuk warga negara Indonesia, meskipun Anda tidak melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia yang tadi awalnya di dalam asas teritorial sudah mengikat Anda mau lepas dengan cara Anda keluar negeri untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu, itu pada prinsipnya itu tetap juga Anda dapat dikenakan ketentuan hukum pidana Indonesia. Kapan dan dalam hal apa perbuatan Anda itu dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana Indonesia? Kalau Anda melakukan pelanggaran berdasarkan atas pasal 5 ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Jadi ada beberapa hal, ketentuan, perbuatan yang tidak boleh Anda lakukan di luar negeri yang dapat merugikan negara kita. Maka negara dapat melakukan tindakan hukum untuk memberikan pemidanaan kepada Anda. Nah, ini adalah letak penekanannya terhadap pelaku kejahatan adalah subjeknya adalah orang Indonesia yang melakukan di luar negeri. Atas dasar asas nasional aktif ini, mereka dapat dikenakan pemberlakuan hukum pidana. Nah, kemudian di sisi lain, asas selanjutnya itu diatur juga berkenaan dengan pemberlakuan asas nasional pasif, ya, atau biasa juga dikenal dengan asas perlindungan. Nah, yang membedakan antara asas nasional aktif dan asas nasional pasif ini letak pada objek perbuatannya. Jadi penekanannya di sini adalah ada bentuk-bentuk perbuatan tertentu apabila dilakukan oleh siapa saja, apakah dia warga negara Indonesia ataukah bukan warga negara Indonesia, ketika itu dilakukan maka negara Indonesia akan bereaksi untuk meminta pertanggungjawaban pemidanaan kepada Anda berdasarkan atas ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Meskipun dalam penerapannya ketentuan ini harus didukung oleh berbagai macam bentuk-bentuk kesepakatan antar negara. Nah, karena memang tidak mudah ketika ada orang yang melakukan suatu tindak pidana di suatu negara tertentu dan negara lain ingin mengambil alih atas bentuk perbuatan tersebut. Perlu ada diplomasi untuk memudahkan ketentuan hukum, pemberlakuan ketentuan hukum ini. Tapi paling tidak perlu dipahami bahwa ini telah ada ketentuannya diatur di dalam ketentuan hukum pidana kita yang diatur di dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang mana di dalam ketentuan pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di luar Indonesia. Perbuatan apa yang dimaksud? Perbuatan pidana apa yang dimaksud? Yaitu adalah suatu kejahatan yang berdasarkan atas pasal 104, pasal 106, pasal 107, pasal 108 atau pasal 103. Semua itu adalah berkenaan dengan kejahatan terhadap negara. Jadi kalau negara kita ya dirugikan oleh orang lain di luar negeri dan merusak citra negara kita, maka negara kita berhak untuk bereaksi atas perbuatan tersebut. Salah satu bentuk perbuatan itu adalah bentuk kejahatan terhadap keuangan negara, kejahatan terhadap presiden atau wakil presiden negara kita. Kemudian termasuk surat-surat berharga negara kita. Ya, kalau itu dirusak atau dikenakan tindakan kejahatan di luar negeri, maka berdasarkan asas nasional pasif ini, negara kita dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan hukum pidana kita. Ini adalah merupakan bagian daripada perlindungan kepentingan negara. Seperti itu. Jadi dasarnya di sini adalah bukan berdasarkan atas penekanan subjeknya orangnya, tapi penekanannya di sini di dalam asas nasional pasif ini
adalah berkenaan titik pokoknya, titik landasannya itu adalah bentuk perbuatan yang dapat merugikan negara kita. Ketika itu dilakukan, apakah dia warga negara atau bukan warga negara Indonesia, maka menurut ketentuan hukum pidana kita, negara kita dapat bereaksi untuk memberikan pemberlakuan hukum pidana kepada orang yang melakukan itu. Ya, meskipun tadi beberapa syarat seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang berkenaan dengan asas di dalam hukum pidana, yaitu ada namanya asas universal. Ya. Apa itu asas universal? Adalah asas-asas hukum yang mengatur tentang keberadaan sebuah kejahatan yang diakui secara universal. Nah, ketika ada suatu kejahatan yang telah diakui secara universal bahwa itu adalah merupakan suatu kejahatan, baik itu di Indonesia ataupun di negara-negara yang lain, ketika itu terjadi, nah maka Indonesia juga berhak atau bisa melakukan tindakan ataupun reaksi meminta pertanggungjawaban pemidanaan, atau bahkan bisa juga Indonesia melakukan pemidanaan terhadap orang tersebut. Ya, jadi penekanannya di dalam asas universal ini adalah merupakan suatu bentuk kejahatan yang diakui secara universal bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan jahat. Contohnya misalnya itu adalah kejahatan di dalam laut, ya, perompak, ya. Ya, perompak ini di mana-mana negara sudah mengakui bahwa itu adalah bentuk kejahatan. Nah, ketika ada yang melakukan suatu perbuatan itu, maka bisa juga diberlakukan ketentuan hukum pidana. Nah, ini berdasarkan atas asas universal, ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian yang saya banggakan, itu adalah beberapa asas-asas pokok yang tercantum di dalam ketentuan hukum pidana kita, yang menjadi asas, yang menjadi landasan dalam pemberlakuan hukum pidana kita. Jadi semua ketentuan hukum yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana kita, landasan berpikirnya seperti yang tadi yang disampaikan di dalam asas. Jadi tidak boleh ada orang yang dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana kalau tidak ada aturan hukum sebelumnya yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Kemudian tidak boleh ada orang yang dikenakan pemidanaan Indonesia kalau dia tidak berprinsip atau berdasar atas apakah dia sebagai warga negara Indonesia, kemudian dia warga negara asing tapi melakukan pelanggaran hukum yang merugikan negara Indonesia. Nah, selain daripada itu, maka ketentuan-ketentuan pelaksanaannya itu ya harus dikeluarkan dari anasir-anasir pemidanaan. Ya, seperti itu. Jadi kalau dia sudah tidak bisa dimasukkan dalam kategori pelanggaran hukum pidana berdasarkan asas legalitas, kemudian berdasarkan atas asas teritorial, kemudian asas nasional aktif, kemudian nasional pasif, kemudian asas universal, berarti orang itu tidak dapat dikenakan pemidanaan. Karena itu semua adalah prinsip dasar di dalam melakukan suatu pemidanaan terhadap orang-orang tertentu. Kalau semua 4 unsur ini telah terpenuhi, ya, maka barulah kita bisa masuk di dalam bentuk norma-norma yang dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Barulah kita kaji, oh dia masuk dalam kategori pencurian, dia masuk dalam kategori kekerasan. Bagaimana kita bisa mengkategorikan itu? Karena telah diatur di dalam ketentuan hukum pidana kita, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, itulah prinsip asas pokok yang terdapat di dalam ketentuan hukum pidana kita. Jadi pertama, asas legalitas. Kemudian yang kedua adalah
asas teritorial, ya, bahwa pemberlakuan hukum pidana itu dapat dilakukan kalau dia melakukan tindak pidana di wilayah teritori Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah personal aktif, kalau dia sebagai warga negara Indonesia melakukan suatu pelanggaran di luar negeri maka tetap dapat dikenakan pemidanaan Indonesia. Kemudian nasional pasif, meskipun dia bukan warga negara Indonesia ataupun warga negara Indonesia, ketika dia melakukan pelanggaran berdasarkan atas kepentingan negara, maka negara dapat mengambil reaksi untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah asas universal, adalah ketika suatu perbuatan itu sudah dianggap sebagai suatu kejahatan pada umumnya seperti perompak dan lain-lain sebagainya, maka ya di dalam ketentuan hukum pidana Indonesia juga diberlakukan. Jadi semua bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan secara internasional itu ya dapat diadili dimanapun, ya, termasuk di Indonesia ataupun di negara lain. Kenapa? Karena ini adalah asas universalitas, seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri, teman-teman sekalian, berkenaan dengan materi kita tadi adalah ada beberapa hal asas yang perlu saya tambahkan untuk bahan pemahaman tambahan di dalam memahami asas ini, khususnya pemberlakuan daripada ketentuan hukum pidana, yaitu adalah berkenaan dengan asas imunitas, ya, bahwa bahagian di dalam pelaksanaan hukum kita juga mengenal yang namanya asas imunitas. Asas imunitas itu adalah asas kekebalan, bentuk kekebalan yang diberikan kepada para diplomat, ya, orang-orang yang ditugaskan oleh negara untuk mewakili negara di dalam setiap negara lain, kepada negara lain gitu. Nah, ketika mereka melakukan suatu tindak pidana, maka dia tidak boleh dipidana di mana tempat dia bertugas, tetapi harus paling tidak dia dapat dikenakan persona non grata atau dikembalikan kepada tempat negara dia berasal, seperti itu. Tapi dia tidak dapat dipidana di negara di mana dia diamanahkan tugas, seperti itu. Itu adalah salah satu asas yang diakui di dalam ketentuan hukum kita. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan sebuah ketentuan hukum pidana yaitu adalah asas-asas umum, ya. Asas-asas umum yang berlaku di dalam tataran pemberlakuan ketentuan hukum kita. Yang pertama kita mengenal namanya asas lex specialis derogat legi generalis. Apa artinya? Adalah ketentuan khusus itu mengesampingkan ketentuan umum. Ini juga berlaku di dalam ketentuan hukum pidana kita. Ketika ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perbuatan pidana itu, dan ada juga ketentuan umum yang mengatur tentang perbuatan itu, maka yang harus didahulukan penerapannya itu adalah ketentuan yang bersifat khusus. Contoh misalnya adalah ketentuan mengenai masalah korupsi. Ya, sebenarnya korupsi itu ada ketentuannya di dalam KUHP kita. Tetapi karena ini bersifat lebih khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 junto Undang-Undang Nomor 20, maka lebih didahulukan penerapannya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seperti itu. Karena dia lebih bersifat khusus, lebih detail pengaturannya. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, ada juga namanya lex superior derogat legi inferior. Artinya adalah ketentuan hukum yang lebih tinggi itu mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah. Ya, ini adalah bentuk lain daripada pelaksanaan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan kita. Dalam ketentuan undang-undang kita itu telah diatur hierarki dari ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Jadi ada jenjang-jenjang. Ada ketentuan hukum yang tertinggi namanya adalah Undang-Undang Dasar. Jadi ketika telah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan diatur di bawahnya di dalam undang-undang itu bertentangan, maka ya, keberadaan undang-undang yang lebih tinggi itu adalah mengesampingkan undang-undang di bawahnya. Jadi yang lebih tinggi itu yang lebih diakui. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga yang perlu kita paham itu adalah asas
posteriori derogat legi priori. Ya, artinya adalah ketentuan yang lebih baru itu mengesampingkan ketentuan hukum yang lama. Ketentuan hukum yang baru mengesampingkan ketentuan hukum yang lama. Jadi ketika sudah ada ketentuan hukum yang baru yang mengatur tentang suatu perbuatan tertentu, maka yang diberlakukan itu adalah ketentuan hukum yang baru, dan ketentuan hukum yang lama itu dikesampingkan. Dalam artian apa? Karena sudah dihapuskan oleh ketentuan hukum yang baru. Dan itu pun yang juga berlaku di dalam ketentuan hukum pidana. Ya, yang dulu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, setelah keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, maka keberadaan ketentuan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 itu sudah tidak diberlakukan lagi. Tetapi yang digunakan itu adalah Undang-Undang Nomor 31 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian di sisi lain yang perlu juga saya tekankan adalah berkenaan dengan keberadaan hukum pidana sebagai lex serta. Artinya apa? Hukum pidana itu harus mengatur tentang ketentuan-ketentuan delik yang bersifat jelas. Ya, artinya apa? Tidak boleh ada keabstrakan di dalam ketentuan hukum pidana kita. Harus jelas bahwa yang dimaksud dengan pencuri itu mengambil sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki. Jadi jelas. Ya, makna yang terkandung di dalam suatu tindak pidana dianggap jahat itu jelas. Tidak ada yang samar-samar. Tidak ada yang membutuhkan analogi seperti itu. Jadi ketentuan hukum pidana itu harus jelas, mulai daripada bentuk perbuatannya sampai kepada bentuk ancaman sanksi yang diberikan kepadanya. Itu semua adalah prinsip dasar yang diatur di dalam ketentuan hukum pidana kita, yang menjadi dasar landasan di dalam pelaksanaan setiap norma delik yang diatur di dalam ketentuan hukum pidana kita. Sehingga apa? Sehingga diharapkan dari apa yang menjadi tujuan hukum pidana kita betul-betul dapat teraplikasikan dengan baik tanpa melanggar ketentuan-ketentuan nilai yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi dengan adanya legalitas itu ada kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dengan adanya asas teritorial itu adalah menegaskan keberadaan sebuah negara di dalam melindungi masyarakatnya, seperti itu. Begitupun seterusnya dan seterusnya sampai kepada asas universal, bagaimana kita menjaga keutuhan kehidupan kita sebagai umat manusia secara global. Jadi di samping ada perlindungan terhadap kepentingan pribadi, perlindungan terhadap kepentingan umum, perlindungan terhadap kehidupan bernegara, dan ada juga perlindungan secara umum global, bagaimana kita menjaga hubungan kita sebagai masyarakat global, sehingga kita aman di skala kecil, kemudian kita aman juga di skala global, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian yang saya banggakan, saya kira itulah pertemuan kita hari ini berkenaan dengan materi asas-asas yang terdapat di dalam ketentuan hukum pidana kita. Mudah-mudahan dari penjelasan secara singkat ini, teman-teman bisa memahaminya dengan baik, sehingga ini bisa menjadi bekal kita untuk melanjutkan ke materi-materi selanjutnya di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya, untuk lebih memperjelas materi ini, nanti kemungkinan juga saya akan siapkan slide-nya di dalam kelas e-learning kita. Silakan nanti teman-teman di samping mendengarkan penjelasan ini juga boleh melihat slide yang ada di dalam kelas e-learning kita.
untuk menjadi bahan penguatan terhadap materi kita hari ini. Kemudian selanjutnya ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan berdasarkan penjelasan kita hari ini, mungkin bisa nanti kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Silakan disimpan pertanyaannya. Saya kira itu saja untuk materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, selamat malam, sehat selalu untuk kita semua.